Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat diriling salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul untuk belajar bersama, belajar membaca Al-Quran dan belajar tentang ilmu hadis, dan kita pelajari kandungan hadis tersebut. Semoga kita semua senantiasa selalu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam belajar kita semua bisa menerima pengetahuan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita awali kajian belajar kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mempelajari hadis yang nomor 3, yaitu tentang keutamaan belajar dan mengajarkan atau mengamalkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu, belajar membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bagi kita semuanya. Jadi umat Islam itu wajib hukumnya untuk bisa baca Al-Quran. Semuanya harus bisa baca Al-Quran. Mas Rapli, Mas Asep, Mas Alif, Mas Bagas, Mas Oki, semuanya harus bisa membaca Al-Quran. Maka belajar membaca Al-Quran hukumnya wajib. Kalian harus bisa baca Al-Quran. Ya, salah satu biar bisa kalian bisa baca Al-Quran, karena kalian belum lancar baca Al-Qurannya, lewat belajar apa dulu? Belajar ikro. Apa-apa ikro, belajar huruf-huruf hijaiyahnya, belajar panjang pendeknya, belajar tajwidnya, belajar makhorijul hurufnya. Biar apa? Tapi kalau sudah ikro, kalian lancar, kemudian masuk pindah ke Al-Quran. Karena sudah jelas nih, kita diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Sebab Al-Quran itu merupakan kitab sucinya orang Islam. Kita harus bangga dengan kitab suci kita, harus bangga dengan Al-Quranul Karim, karena Quran ini merupakan petunjuk, pedoman buat kita semua. Maka kita semua harus mempelajarinya, bisa membaca, bisa memahami makna arti dari Al-Quran itu sendiri. Kita harus tahu isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa juz? Alif? Ada berapa juz? Oke, ada berapa juz? Quran ada 30. Harus tahu alif itu. Ya, harus belajar, nanti belajar lebih dalam lagi tentang Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan terdiri dari 114 surat. Ya. Surat pertama yaitu surat Al-Fatihah, dan surat terakhir itu yang nomor 114 adalah surat apa? Surat apa? Nah, belum pada tahu kan? Surat apa yang nomor 114? Oke. Anas, surat Anas itu harus tahu ya. Terus kita harus bisa membaca Al-Quran, kalau bisa kita menghafalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, ila akhiri. Juz 30 harus hafal, itu harus dipelajari. Jadi gitu ya, kita semua harus bisa belajar membaca Al-Quran. Makanya setiap pagi kalian selalu Kang Ipin
suruh perintahkan kalau selesai sholat subuh suruh apa, datang ke teras tempat Mas Ipin untuk apa, untuk belajar Al-Quran biar bisa baca Al-Quran. Mumpung masih di pondok, mumpung masih kecil, ayo belajar bersama sama Kang Ipin, dibimbing, diajarkan biar apa, biar bisa baca Al-Quran. Nanti manfaatnya bukan buat Kang Ipin, manfaatnya buat kalian. Nanti kalau udah besar bisa baca Al-Quran. Itu ya intinya. Kenapa jelas nih? Nanti kita akan bahas kenapa kita harus baca Al-Quran. Nah, di sini ada tuh keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita langsung saja masuk ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari. An Utsmana bin Affan. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan atau saking Utsman bin Affan, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baiknya kalian, tuh kalian sebaik semuanya nih, sebaik-baiknya Alif, sebaik-baiknya Asep ya, man ta'allamal Qur'an, itu orang-orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Diartikan, diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu siapa, Oki? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuh jelas tuh kata Nabi, sebaik-baiknya kalian siapa? Umatnya Nabi. Alif umatnya Nabi bukan? Iya, umatnya Nabi. Sebaik-baiknya Alif, sebaik-baiknya Bagas adalah kalian yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya dan mau mengamalkan Al-Quran. Tuh kata Nabi, orang yang paling baik, orang yang paling bagus, orang yang paling hebat adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mau belajar membaca Al-Quran. Bagas mau belajar biar bisa baca Al-Quran, tuh Bagas belajar lewat baca Iqra biar gampang. Ini termasuk orang bagus, berarti Bagas orang hebat, berarti Bagas orang yang baik, berarti Bagas adalah sebaik-baiknya orang. Ya, paham? Ya, Asep walaupun sekarang belum bisa baca Quran, tetapi Asep semangat belajar Al-Quran, berarti Asep itu adalah orang yang paling baik. Jangan dilihat wajahnya. Ya, Oki nih, Oki karena sering hafalan Al-Quran, sering belajar Al-Quran, sering membaca Al-Quran, bahkan sekarang sedang hafalan Al-Quran sudah sampai 10 juz. Ya, Oki termasuk orang yang paling baik. Oki termasuk orang yang paling bagus. Oki setiap pagi di sini baca Al-Quran dengan Al-Quran, itu termasuk orang yang paling bagus. Jangan lihat Okinya, bentuknya, walaupun bentuknya gemuk, ya, gendut, ya, kadang masih suka teriak-teriak, tapi karena Oki suka belajar Al-Quran, suka membaca Al-Quran, maka termasuk orang yang paling apa? Paling baik, yang paling hebat. Ya, sekarang nih Rapli sudah di pondok, sudah 2 hari di pondok. Kemarin di rumah nggak belajar Al-Quran, kan sekarang sudah belajar Al-Quran lagi, belajar Iqra biar bisa baca Al-Quran. Maka Mas Rapli sekarang sudah termasuk bagian dari sebaik-baiknya manusia. Tuh, jadi kita tidak rugi kalau mau belajar Al-Quran. Kita nanti akan dapat pahala, akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalian kalau sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa memahami Al-Quran, maka mengajarkannya, mengamalkannya kepada siapa? Kepada yang lain.
atau kalian mengamalkan isi kandungannya. Kata Al-Quran, hormati orang tuamu, maka kalian harus hormati orang tua kalian. Bagas harus hormat sama orang tua, berarti sudah mengamalkan Al-Quran. Si Alif, saya sudah mau belajar, udah mau sekolah, berarti Alif mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Sudah jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, karena Alif senang membaca. Alif berarti mengamalkan Al-Quran, berarti Alif termasuk orang-orang yang paling baik. Si Asep, karena si Asep orangnya nurutan, tunduk, patuh, kalau disuruh-suruh mau sama yang lebih tua, berarti Alif sudah mengamalkan Al-Quran, berarti sudah termasuk orang yang paling baik tuh. Jadi tidak rugi. Jadi kalau kalian disuruh sama Kang Ipin suruh belajar Al-Quran, semangat belajar Al-Quran. Sebab apa? Itu di mata Allah termasuk manusia atau orang-orang yang paling paling hebat, paling baik. Paham seperti itu? Oke, jadi kita yuk semangat belajar Al-Quran. Gak apa-apa sekarang kalian masih Iqra, nanti lama-lama akan pindah ke Al-Quran, bisa baca Al-Quran, karena Iqra itu kan sebagai panduan dasar agar mudah mempelajari Al-Quran. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan hadisnya. Di sini yang pertama diterangkan bahwasanya Al-Quran adalah firman, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dianggap beribadah jika membacanya. Jadi ini ya, paham kan? Kalau ada yang nanya, Al-Quran itu apa Mas Alif? Ya, Al-Quran itu apa Mas Asep? Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah atau kitab Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Siapa umatnya? Ya kita semua, Alif umatnya Nabi Muhammad SAW, dan dianggap beribadah jika membacanya. Jadi kalau Alif baca Al-Quran itu dianggap beribadah dan dapat pahala. Kalau Alif baca Al-Fatihah, kalau Alif baca Al-Ikhlas, kalau Alif baca An-Nas, berarti Alif dihitung ibadah. Pegang Al-Quran juga ibadah. Membaca Al-Quran juga ibadah. Tidak rugi. Daripada nyanyi-nyanyi, kalau daripada Alif nyanyi balonku ada 10, ya Alif nyanyi apa? Bukannya lagu-lagu ternyata habis dinyanyiin, ya kan? Daripada itu nggak ada pahalanya. Daripada Oki yang nyanyi lagu-lagu barat nggak jelas, ya, atau si Bagas nyari apa tali kutang, ya, sewu kuto, ya, daripada nggak ada manfaatnya, nggak ada faedah, mendingan membaca Al-Quran, dapat pahala. Kan udah jelas ya, siapa orangnya yang membaca Al-Quran satu huruf saja pahalanya 10 apa? Oke, 10 kebaikan satu huruf. Coba cuma Alif baca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, tuh 3 huruf, Alif Lam dan Mim. Tuh berarti apa? Dapat 30 kebaikan. Kalau Alif baca 30 juz, wow, se-Quran dibaca semua, berapa itu? Jutaan pahala yang akan dapat Alif dapatkan. Paham? Makanya baca Al-Quran setiap hari, walaupun baca Al-Ikhlas, walaupun baca An-Nas, baru bisanya juz 30 dibaca. Biar apa? Biar dihitung ibadah, biar kita semua mendapatkan kebaikan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi sudah jelas ya, Al-Quran itu apa? Kitab suci Allah atau perkataan Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada umatnya. Yang membacanya apa? Dihitung ibadah. Terus yang nomor 2, di sini diterangkan orang yang paling utama di dalam Islam adalah orang yang rajin mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tuh di dalam umat Islam itu oke ditutup pelumangatnya. Kata Nabi ini dikatakan bahwasanya orang yang paling utama nih, paling hebat di dalam agama Islam itu adalah orang yang rajin mau mempelajari
Al-Quran, kemudian diamalkan, diajarkan lagi kepada orang lain. Tuh orang yang mau belajar Al-Quran itu orang yang paling utama, orang yang paling hebat. Tuh mau belajar Al-Quran orang yang paling hebat, orang yang paling utama. Kemudian setelah bisa, ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ke keluarga kita, ke teman kita, ke murid kita. Ya kayak Kang Ipin ini, ya sedikit-sedikit alhamdulillah sudah bisa belajar Al-Quran. Makanya diajarkan kepada kalian, biar apa? Kalian juga bisa baca Al-Quran, biar dapat pahala Al-Quran, biar bisa ibadah, biar bisa membaca Al-Quran. Kalau sama Kang Ipin juga pengen dikatakan orang yang hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan orang yang paling utama dalam agama Islam. Makanya semangat dalam belajar Al-Quran. Terus dikatakan lagi nih yang nomor 3, dikatakan hadis ini juga menerangkan bahwa nilai amalan itu bisa dibeda-beda. Ada amalan yang utama, kedua ada yang lebih utama, dan ada yang kurang utama. Jadi ada amalan utama, amalan yang lebih utama, dan ada yang kurang utama. Dan ini termasuk amalan yang paling utama. Orang yang senang atau sergap membaca Al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran, ini termasuk amalan-amalan yang paling utama, paling hebat, paling nomor 1 orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi jangan disepelekan, mendingan belajar Al-Quran daripada belajarnya nyanyi. Belajar Al-Quran dulu, bisa baca Al-Quran dulu, baru belajarnya nyanyi atau belajar yang lainnya. Paham semuanya? Paham. Terus yang nomor 4, di sini jelaskan lagi cara belajar Al-Quran adalah mulai dari belajar mengenal huruf. Tuh kalian harus mengenal huruf. Kenapa harus ikro dulu? Ya maaf ya bagas, tapi jam dulu ya. Kenapa kalian harus belajar ikro dulu? Biar kalian bisa mengenal huruf Al-Quran terlebih dahulu, yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Itu harus diperhatikan. Kan di sini ada huruf alif. Nih alif huruf hijaiyah, itu alif berdiri. Ya, kalau ba gimana? Ba gini, cung, di bawahnya ada titik. Kalau ta ada gini, ta titik 2 di atas. Kalau jim kayak angka 5, terus di tengahnya ada titiknya. Itu namanya huruf-huruf Al-Quran. Al-Quran harus pelajari di Iqra ini. Kemudian belajar membacanya sehingga tidak ada kesalahan ketika membacanya. Jadi setelah mengenal huruf, kalian belajar membacanya. Kan di sini diajarkan nih sama Kang Ipin, mana yang panjang, mana yang pendek, mana mad, mana yang bukan mad, mana yang dengung, mana yang tidak dengung, mana huruf harokat fathah, harokat kasroh, harokat doma. Itu kan yang diajarkan kan? Benar tidak? Benar, biar kalian bisa bacanya, biar bisa menentukan mana panjang pendeknya, mana tajwidnya, dan lain sebagainya. Kemudian belajar membacanya dengan tajwid dan dihiasi dengan suara yang indah. Belajar dengan tajwid itu panjang pendeknya, tebal tipisnya. Terus membaca Al-Qurannya dengan suara yang bagus. Kenapa Oki sering dikomentar? Karena baca Quran asal-asalan, kadang asal-asalan. Allahu Akbar. Kan gitu, atau membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Kalau bisa dikiroahkan pakai nada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu harus diperhatikan. Oke, mangap ditutup, lalu nanti masuk, ya, paham ya? Jadi belajar Al-Quran itu harus dengan tajwidnya, harus dihiasi dengan suara yang indah. Makanya kalian nanti harus belajar, nanti tak ajarkan baca Al-Quran dengan irama juga. Maka nanti suruh dengerin dengerin musik murotal itu biar apa? Biar baca Al-Qurannya dengan suara yang indah, suara yang bagus. Itu harus diperhatikan. Terus yang nomor 5, setelah itu dianjurkan untuk memiliki banyak hafalan Al-Quran. Tuh nanti dihafalkan Al-Qurannya,
walaupun nggak bisa 30 juz, minimal juz 30 kalian harus hafal. Kedua, ayat-ayat pilihan kalian harus hafal. Paham Alif? Ya, Alif harus hafal juz 30. Nanti kalau jadi imam sholat, jadi bisa. Bagas juga sama nanti belajar, ya, hafalan. Kan alhamdulillah Bagas sudah hafal ini, apa namanya, Iqra udah hafal, alhamdulillah, nanti pertahankan, tambah lagi. Asep juga sama, ya, hafal Yasin, hafal Al-Mulk, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Karena itu sebagian dari mempelajari Al-Quran. Kemudian yang nomor 6, setelah itu dianjurkan untuk memahami isi Al-Quran beserta penjelasan yang terdapat di dalam buku-buku tafsir atau kitab-kitab tafsir. Jadi setelah bisa membaca, kalian sudah bisa membaca, sudah menghafalkan Al-Quran, kemudian kalian dianjurkan untuk memahami isi Al-Quran. Jadi harus paham artinya, bukan cuma bisa baca doang, karena harus bisa. Contoh, Qul huwallahu ahad. Apa sih arti Qul huwallahu ahad itu? Artinya apa? Katakanlah bahwa dia Allah itu satu, bahwa dia Allah itu satu, esa. Jadi kita pahami, oh berarti Allah Tuhan kita itu cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah. Itu cara belajar memahami Al-Quran. Jadi bukan hanya bisa membaca saja. Setelah kita bisa membaca, kita memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, terakhir Mas Alif diperhatikan, yaitu setelah merasa mampu untuk mengajarkan Al-Quran, maka barulah mengajarkannya kepada orang lain, baru mengamalkan kepada orang lain. Jadi kalau kita mau mengajarkan kepada orang lain, mengamalkan kepada orang lain, kita harus belajar dulu, bisa baca Al-Quran dulu. Paham? Jadi kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, baru mengajarkan kepada orang lain. Setelah kita bisa baca Al-Quran, setelah kita benar tajwidnya, makhorijul hurufnya sudah kita kuasai, baru kita ajarkan kepada orang lain, kita amalkan, ya, seperti Kang Ipin ngajarin kalian, biar kalian bisa baca Al-Quran. Karena Mas Ipin alhamdulillah dikit-dikit sudah bisa baca Al-Quran. Tuh maksud dari kandungan hadis Nabi ini tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalian nih sekarang masih belajar Al-Quran, masih belajar membaca Al-Quran, biar bisa baca Al-Quran. Nanti ke depannya kalau kalian sudah besar, sudah bisa baca Al-Quran, sudah memahami Al-Quran, maka kalian juga sama, ajarkan kepada orang-orang lain, ajarkan kepada keluarga kalian, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak Mas Ipin kumpul, nanti Alif ajarkan gantian. Dulu nanti kalau udah Mas Ipin tua, dan Alif yang duduk sini, ajarkan kepada yang lain yang masih kecil-kecil, yang masih belum bisa baca Al-Quran. Tuh maksud dari hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Paham semuanya? Nah, oke, habis ini kita belajar Al-Quran bersama-sama, yang Iqra, yang Al-Quran. Itu maksud dari belajar Al-Quran. Jadi kita setiap pagi belajar Al-Quran itu tidak rugi, malah bahagia, malah termasuk orang-orang yang beruntung, malah sebaik-baiknya orang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat terus belajar Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran dan sampai bisa mengamalkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu untuk penjelasan kajian kita tentang hadis pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kita akan belajar hadis yang keempat tentang doa dan ibadah.